Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih bahwa hari ini kembali kami memperoleh kesempatan gratis yang berasal darimu untuk menikmati hari, untuk memulai hari, dan juga teristimewa untuk mendengarkan sabdamu pada hari ini. Kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Bapa, dan kami bersyukur juga atas kehadiran Putramu yang mengajari kami untuk memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Kiranya dengan menyebut Bapa, kami merasa terdorong untuk lebih dekat padamu, merasakan kehadiran-Mu, merasakan Engkau sebagai sungguh Bapa bagi kami, dan kami pun menyadari diri kami sebagai anak di hadapan-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu, utuslah Roh-Mu, agar kami membuka hati mendengarkan sabda-Mu dan merasakan itu sebagai tuntunan dari seorang Bapa kepada anak-anaknya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Yohanes 5 ayat 17 sampai 30. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit
untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghendaki sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, hari ini kita mendengarkan bahwa Yesus menyebut Allah sebagai Bapa. Inilah harta, salah satu harta terbesar dari kekristenan yang bisa kita nikmati. Menyebut Allah sebagai Bapa. Menyebut Allah sebagai Bapa. Tidak ada sebutan yang lebih dekat dari ini yang ditawarkan oleh ajaran lain tentang Allah itu. Bapa. Seperti Bapa dan Bapa memiliki anak. Anak di sini dalam kisah ini kita dengarkan ada dalam peran itu, status itu ada dalam diri Yesus. Tetapi toh kita juga merasa diri kita sebagai anak dari Bapa ini. Nah, berhadapan dengan gelar Bapa ini ada orang yang merasa terganggu. Sebagaimana kita dengar orang Yahudi justru lebih berusaha untuk membunuh Yesus setelah mendengar Yesus menyebut Allah sebagai Bapanya. Lihatlah bahwa tidak pula dengan sendirinya kedekatan yang ditawarkan oleh Yesus ini menjadi kebahagiaan bagi semua orang. Toh dari pihak kita amat penting juga kerinduan untuk menyadari Allah itu sebagai Bapa. Nah, lalu kita bersyukur juga bahwa kehadiran Yesuslah yang menegaskan peran kebapaan dari Allah itu. Ketika Yesus mencoba memberikan penjelasan tentang keputraannya, tentang karyanya, tentang kuasanya yang tidak bisa dilepaskan dari Bapa, ketika itu pula kita menemukan Allah itu sebagai Bapa juga untuk kita. Dan kita tahu juga bahwa dengan penegasan dari Yesus ini, kita juga lebih mensyukuri lagi bahwa kita memiliki Yesus yang memperkenalkan kita kepada Bapa. Panjang penjelasan yang dibuat dalam bacaan ini tentang bagaimana hubungan Bapa dengan Yesus dan bagaimana Yesus melaksanakan tugasnya, melaksanakan perannya sebagai putra. Tetapi yang paling kena pada kita menurut saya ialah kesadaran akan peran Bapa itu dalam karya keselamatan. Sekali lagi, pantaslah bahwa kita merasa bersyukur menyadari Allah itu sebagai Bapa. Nah, Yesus sudah memperkenalkan Allah itu sebagai Bapa. Nah, yang menjadi perjuangan pelajaran untuk kita ialah menyadari kebapaan dari Allah itu. Bagaimana? Oke, kita sudah menyebutnya sebagai Bapa, tetapi bagaimana kita memahami hubungan kita dengan Bapa itu? Memahami dalam arti ketika kita menyebut seseorang itu sebagai Bapa, seseorang dalam level kemanusiaan kita menyebut seseorang itu sebagai Bapa, bagaimana rasanya? Perasaan apa yang kita miliki? Oh, ada Bapa saya yang melindungi, yang menjaga, yang mengayomi. Yang bahkan di sini dikatakan Bapa itu mengasihi anaknya. Ia tidak menghakimi pula karena ada
tugas yang sudah dianugerahkan, dihadirkan kepada putra, yaitu untuk penghakiman itu sendiri, tetapi Bapa melulu mengasihi. Kasih dari Bapa itu tampak secara nyata kepada putranya sendiri, yaitu Yesus Kristus, dan Yesus Kristus menunjukkan kepada kita bagaimana Bapa itu mengasihi. Ini saya pikir menyangkut bagaimana kita memahami kehadiran Bapa dalam hidup kita. Kiranya bacaan ini juga mengajak kita memikirkan itu kembali. Bagaimana sebenarnya hubungan saya dengan Allah? Dan bagaimana saya mengenal keallahan itu yang tampak dalam peran Bapa dan Putra. Yang dalam hal ini Putra itu kita kenali dalam diri Yesus. Mungkin kita tidak punya cukup pengetahuan untuk mempelajari secara ilmiah, secara teologis, tetapi sekurang-kurangnya kita sendiri memiliki refleksi pribadi tentang pengalaman personal kita, pengalaman masing-masing kita, tentang kehadiran Bapa itu dalam hidup. Entah itu dalam sukacita, dalam kegembiraan, entah itu juga dalam kesedihan, perasaan gagal, perasaan sendirian, kesepian, hal-hal semacam itu. Di mana Bapa? Apakah kita menyadari kehadirannya atau kita terlalu asik dengan diri kita sendiri sehingga seolah-olah semua itu berjalan karena keinginan kita semata atau karena usaha kita semata. Nah, semoga bacaan ini membantu kita menyadari kembali bahwa ternyata kita memiliki Bapa yang memelihara kita. Dan bagaimana baiknya Allah itu sebagai Bapa, kita dapat renungkan dalam karya dan kehadiran Yesus. Merenungkan Yesus, merenungkan kehadiran Yesus, kiranya membantu kita menyadari Allah itu adalah Bapa bagi kita, yang mengayomi, yang memberikan perlindungan. Dan kita yakin pula bahwa Roh Kudus menuntun kita untuk menyadari kehadiran Allah ini. Menyadari kehadiran siapa Allah itu dalam hidup kita. Demikian indah sebenarnya Trinitas ini dirumuskan di dalam gereja. Bagaimana kehadiran Allah itu sebagai Bapa yang menunjukkan kasih yang sempurna di dalam dan dengan perantaraan Putra. Dan itu berlangsung dari zaman ke zaman, tidak tergerus oleh waktu dan benar-benar hadir dalam diri kita, yang tampak dalam Roh Kudus. Tampak di sini bukan menyangkut penglihatan inderawi kita, tetapi kita rasakan kehadirannya. Semoga kita sanggup merasakannya. Dan semoga pula sadar bahwa Allah itu Bapa, kita semakin menemukan kebahagiaan dalam hidup. Semakin yakin untuk melakukan pekerjaan yang baik setiap hari. Dan selalu punya harapan bahwa hidup kita selalu dijaga oleh Bapa, oleh Allah sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.